Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan berbicara terkait bagaimana definisi disabilitas dalam Alkitab. Tetapi ada baiknya sebelum saya lebih lanjut berbicara tentang bagaimana dan seperti apa disabilitas dalam Alkitab, saya akan mencoba untuk membaca beberapa teks, ya. Karena kalau kita jumpai teks Alkitab, bahwa di sana terdapat beberapa ayat-ayat yang menyebutkan bagaimana kondisi orang-orang dengan disabilitas di sana, ya. Misalnya, saya membaca kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-14. Ya, saya baca demikian. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Ya. Saya akan bacakan 3 teks Alkitab, ya. Yang pertama tadi dari kitab Imamat. Sekarang coba kita baca dalam teks kitab Ulangan pasal yang ke-28. Saya akan baca untuk kita sekalian ayat yang ke-28 dan 9, ya. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti orang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampas, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Satu lagi saya akan baca untuk kita sekalian di kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran pasal yang ke-4. Saya akan baca ayat yang ke-10 dan 11. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ya, itu beberapa teks yang secara langsung, ya, merujuk pada keragaman disabilitas. Nah, kita lihat bagaimana para ahli mempersepsi ini. Ya. Para ahli sepakat, Saul M. Olian salah satunya, bahwa disabilitas lebih merupakan konstruksi sosial daripada sesuatu yang alami, sesuatu yang memang dari sananya. Jadi disabilitas merupakan sebuah produk budaya yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap generasi-generasi yang ada dan berpengaruh secara signifikan dalam pemeliharaan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Disabilitas mungkin memiliki perbedaan mendasar antara disabilitas fisik dan
disabilitas mental. Tetapi makna sosial yang dikaitkan dengan perbedaan itulah yang membuatnya signifikan. Ya. Sehingga tadi yang saya katakan di atas, Olian cenderung melihat disabilitas dalam teks-teks Alkitab sebagai orang-orang yang distigmatisasi, ya, dan diberi posisi marginal karena kondisi fisik atau mentalnya. Jadi ini lebih merupakan stigmatisasi, marginalisasi. Dan itu yang signifikan. Ya. Carey Wynne dalam tulisannya Johannine Healing and the Otherness of Disability, dengan tegas ia menyampaikan sebuah pernyataan, ya, bahwa paling tidak ada dua hal secara umum, ya, atau asumsi umum yang kemudian secara teologis ini menjadi sesuatu yang sangat populer. Dan kemudian memarginalisasi orang-orang dengan disabilitas. Yang pertama, bahwa asumsi pemahaman yang tumbuh kembang di tengah-tengah masyarakat, disabilitas itu disebabkan oleh dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan yang pertama, maka jika seseorang yang disabilitas itu memiliki iman yang kuat, maka ia akan disembuhkan. Ya. Ini dua asumsi yang kemudian populer secara teologis berkembang dalam kehidupan kita. Saya masih ingat di masa kecil saya, selalu secara kultural masyarakat mengatakan kalau ada tanah makam, kita tidak boleh menunjuk dengan jari. Orang Jawa bilang, awas nanti jarimu puter, begitu. Apa puter itu? Tidak lagi normal, begitu. Ya. Nah, orang-orang dengan cacat fisik seperti buta dan lumpuh, mereka yang cacat mental dan memiliki penyakit seperti penyakit kulit atau persoalan-persoalan genital, dalam Alkitab itu dikonstruksi sebagai pencemar, sebagai yang najis. Teks-teks Alkitab, ya, seperti tadi yang sudah saya baca, ya, itu menggambarkan bahwa cukup beragam kondisi disabilitas yang ada. Ada tuli dan buta misalnya, cacat mental dan buta, bagaimana konstruksi ulangan, atau situasi dalam kondisi gagap, bisu, tuli, ya.
situasi-situasi yang seperti itu lebih menunjukkan sebuah keadaan mereka yang direndahkan, yang dimarginalisasi sebagai orang-orang yang cacat. Ya. Dalam kaitannya dengan studi disabilitas dan biblika, disabilitas diartikan sebagai kondisi atau keadaan fisik atau mental yang berdampak negatif, lebih dikarenakan makna dan signifikansi sosial yang dikaitkan dengan kondisi atau keadaan dalam teks-teks tersebut. Itulah cerita singkat tentang bagaimana orang memandang disabilitas. Mari keluar dari kungkungan ideologi normal supaya kita memandang siapapun, baik itu disabilitas ataupun non-disabilitas, adalah keragaman yang telah Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita untuk merajut kesejahteraan bersama. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Tetap jaga, patuhi protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati.